Halo kawan-kawan, selamat datang, selamat berjumpa di channel ini bersama aku, Admin Oleng. Kita akan menuju ke Jerman pada tahun 1963 yang saat itu dibagi menjadi dua, ada Jerman Barat milik Sekutu dan Jerman Timur milik Uni Soviet. Langsung saja aku perkenalkan agen kita dari CIA, Napoleon Solo, yang menyamar masuk ke Jerman Timur untuk menjemput Gaby, seorang mekanik mobil di Jerman Timur. Bukan hanya seorang mekanik, Gaby ternyata adalah seorang anak dari ilmuwan nuklir yaitu Dr. Teller yang saat itu menghilang dan dicurigai telah bekerja dengan kelompok separatis yang membahayakan dunia. Di tengah-tengah perbincangan, Solo menemukan alat penyadap yang berarti kehadiran Solo di Jerman Timur telah diikuti. Ia pun langsung pergi untuk segera menuju kembali ke Jerman Barat dengan membawa Gaby. Akan tetapi, di perjalanan, ia dihadang oleh agen KGB dan mereka pun terlibat aksi duel bedil dan duel kecepatan di jalanan. Hold on. And drive around the block. Di sini Solo dan Gaby berhasil lolos dan menyeberang ke Jerman Barat. Keesokan harinya, Solo dan bos CIA-nya yang bernama Adrian menuju ke taman untuk menemui bos KGB yang bernama Oleg, yang datang bersama agen KGB Kuryakin yang kemarin mengejarnya. Di sini tanpa diduga-duga, CIA dan KGB memutuskan untuk menyatukan Solo dan Kuryakin agar bekerja sama, menjalankan misinya untuk menemukan Dr. Teller, dikarenakan bukti terbaru memperlihatkan bahwa Dr. Teller ternyata disembunyikan oleh Rudy, yang juga paman dari Gaby, yang tengah menjabat sebagai direktur di perusahaan besar bernama Vinci Guerra, yang sebenarnya hanya sebuah kedok dari Alexander dan Victoria, sang pemilik asli dari Vinci Guerra yang tengah menjalankan sindikat separatis dunia. Singkat cerita, Solo, Kuryakin dan Gaby kini berada di Italia untuk menjalankan misinya. Solo kali ini menyamar sebagai penjual barang antik, sedangkan Kuryakin menyamar sebagai arsitek yang juga menjadi tunangan dari Gaby. Sebelum terjun ke misi, tidak lupa Solo sedikit mencicipi kue lapis bercita rasa Italia di hotel sana. Asik. Oh. Mr. Devaney. Esok hari mereka pergi ke sebuah pesta yang diselenggarakan oleh perusahaan Vinci Guerra. Di sini Solo mendekati Victoria dan menebar pesona dengan skill mencuri yang dia miliki. Dan aneh sekali, kenapa ada wanita yang terpesona dengan skill pencurian? Tapi ya sudahlah, ini hanyalah sebuah film. Dan juga ia tidak lupa memperkenalkan diri, memberitahu di mana ia menginap, dan juga menawarkan koleksi barang antik kepada Victoria. Victoria pun di sini tertarik dan mengundangnya untuk mampir ke kantornya esok hari. Sedangkan di sisi lain, Kuryakin dan Gaby bertemu dengan Paman Rudy. Di sini, Paman Rudy yang kurang percaya dengan identitas Kuryakin sebagai arsitek ini terus memancing amarah Kuryakin dengan kata-kata yang tajam. Tetapi Kuryakin di sini berhasil menahan emosinya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke hotel. Di sini Kuryakin memberitahu Solo bahwa ia telah memfoto Victoria yang di dalam foto tersebut setelah diproses dengan alat radiasi canggih milik Rusia, ternyata menunjukkan bahwa Victoria pernah berdekatan dengan zat kimia uranium yang termasuk bahan utama bom nuklir. Keduanya pun langsung bertindak cepat menuju ke gudang perusahaan Vinci Guerra dan menerobos masuk untuk mencari bom nuklir tersebut. Shall we? Problem? Loving your work, cowboy. Akan tetapi bom itu tidak ada. Mereka yang terlanjur berada di dalam kini harus menghadapi para penjaga bersenjata lengkap untuk keluar dari sana. It's Sparta centrifuge for refining uranium. Shut up and watch me work. Victoria yang mendapat info dari Alexander bahwa gudangnya telah dibobol ini langsung mencurigai Solo dan langsung menuju ke hotel tempat di mana Solo menginap dengan dua bodyguardnya. Di sini Solo yang ditakdirkan hoki datang tepat waktu dan melihat Victoria berada di depan hotel.
Ia pun memutar lewat belakang dan buru-buru untuk masuk ke kamar agar tidak diketahui oleh Victoria. Sesampainya di kamar, Victoria bertemu Solo yang sedang bermodus dengan menggunakan handuk seolah-olah habis mandi, yang membuat Victoria terpancing karena melihat betapa coolnya Solo yang memakai handuk sehabis mandi ini. Lantas Victoria langsung menyuruh para bodyguardnya untuk pergi dari sana dan dapat kalian simpulkan bahwa mereka saat ini tengah bermain internet positif. Di kamar tersebut sangat hoki sekali. Esoknya Gabby diundang makan oleh Paman Rudy dan Alexander. Sebelum berangkat, Kuryakin memasangkan alat penyadap suara ke Gabby. Singkat cerita, Gabby sudah berada di lokasi makan. Tapi di sini Gabby ternyata berkhianat. Ia di sini memberikan identitas Solo dan Kuryakin kepada Paman Rudy dan Alexander dan ingin bekerja sama dengan mereka dengan harapan Gabby bisa bertemu dengan ayahnya secepat mungkin. I know my father is here. Lantas Solo yang saat itu sedang berada di kantor Victoria dengan mudah ditangkap oleh Victoria dengan menaruh obat bius di dalam minuman Solo yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sedangkan di sisi lain, Kuryakin yang sedang mengawasi Gabby ini berhasil kabur dan meloloskan diri. Solo yang sudah tertangkap kini dibawa Victoria ke ruangan rahasia untuk disiksa oleh Paman Rudy. Di sini Solo disetrum sampai kejat-kejat atau kejang-kejang. Di tengah persiksaan tersebut, tiba-tiba datang Kuryakin yang menolongnya. Lantas Kuryakin masuk dan kali ini giliran Paman Rudy yang disetrum. Di tengah proses penyetruman Paman Rudy, di sini Paman Rudy membocorkan informasi bahwa Dr. Teller dan nuklir yang selama ini dicari oleh Solo dan Kuryakin berada di pulau pribadi milik keluarga Vinci Guerra. Dan konon katanya nuklir tersebut akan dikirim ke laut lepas oleh kapal selam untuk diluncurkan. Di sini Solo dan Kuryakin keluar sebentar untuk mendiskusikan masa depan Paman Rudy, apakah dibunuh atau dibiarkan hidup, mengingat Paman Rudy punya banyak informasi yang belum diketahui keduanya. Akan tetapi, alat penyetruman yang konslet membuat Paman Rudy mati terbakar. Damn. Scene berpindah ke pulau. Di sini Gabby dipertemukan dengan ayahnya yaitu Dr. Teller dan Victoria yang juga sudah tiba di sana. Di sisi lain, Solo dan Kuryakin langsung menuju ke kapal induk milik Inggris yang sudah bersiaga di sekitar pulau tersebut dengan dibantu Waverly, salah seorang komandan Royal Navy milik kerajaan Inggris. Misi mereka adalah untuk menjinakkan bom nuklir yang dimiliki oleh keluarga Vinci Guerra. Di atas pesawat, keduanya menelpon dengan bosnya masing-masing. Di sini Solo diperintah oleh CIA. Setelah ia menjinakkan bom itu, ia harus membawa Dr. Teller dan sebuah disk yang berisi penelitian nuklir milik Dr. Teller. Jika perlu, ia juga diperintah untuk membunuh Kuryakin. Dan begitupun perintah yang diberikan KGB untuk Kuryakin, yang menyuruh Kuryakin untuk membunuh Solo dan membawa Dr. Teller dan disknya ke Rusia. Di sini Waverly mengatakan bahwa Gabby bukan mengkhianati mereka. Gabby tanpa diketahui oleh mereka adalah agen rahasia milik Royal Navy yang telah direkrut 2 tahun lalu. Kembali ke Gabby yang berhasil membujuk sang ayah yaitu Dr. Teller untuk mematikan nuklir tersebut. Tapi sayangnya rencana itu diketahui oleh Victoria, lantas Gabby pun dipenjara dan Dr. Teller harus menyelesaikan nuklir tersebut secepatnya atau Gabby akan dibunuh. Lantas Dr. Teller menyelesaikan nuklir tersebut secepat kilat. Belum sampai berganti hari, nuklir itu telah jadi. Dan Victoria yang mendengar ini langsung meminta disk dari Dr. Teller dan tiba-tiba Victoria mengheadshot kepala Dr. Teller di tempat. Dr. Teller pun wafat. Hari sudah malam, kini Solo, Kuryakin dan para prajurit Royal Navy menyerbu ke pulau Vinci Guerra. Di sini ia menemukan Dr. Teller yang sudah mati dan Solo mengecek CCTV di sana melihat Alexander yang membawa Gabby dan bom nuklirnya kabur dari sana dengan menggunakan mobil. Lantas Kuryakin dan Solo pun langsung mengejarnya.
Di sini mereka berhasil membunuh Alexander dan menyelamatkan Gaby beserta bomnya. Dan untuk Solo yang masih hoki, ia di sini menemukan disk yang mungkin terjatuh tanpa sepengetahuan dari Kuryakin. Mereka yang sedang rehat karena capek dan lelah bergelut tadi dikagetkan dengan berita dari Waverly yang mengatakan bahwa ternyata bom itu salah. Bom tersebut bukanlah bom nuklir. Sontak di sini mereka semua kaget dan panik yang langsung membuat mereka pergi ke kapal induk Inggris untuk melacak kapal yang keluar masuk di area sekitar pulau. Dan alhasil mereka menemukan bahwa kapal nelayan Diadema lah yang membawa bom yang asli. Di sini mereka menelpon kapal Diadema untuk memastikan dan mengetahui letak koordinat mereka. Report that he died honorably, courageously, and selflessly. Dan setelah mereka mengetahui koordinat kapal Diadema, ditambah juga di sanalah letak Veronica dan bom nuklirnya berada, kini Waverly langsung meluncurkan rudal dari kapal induk Inggris yang sudah mengunci kapal nelayan Diadema. Proceed, please, Captain. Victoria pun meninggal dan bom berhasil diamankan. Singkat cerita, mereka kembali ke hotel. Di sini Kuryakin menerima telepon dari KGB bahwa ia harus membunuh Solo karena menurut kabar yang diterima oleh KGB, Solo telah mendapatkan disk milik Dr. Teller. Lantas Kuryakin langsung menemui Solo dan di sini mereka berdua malah mengakui memiliki misi untuk saling membunuh. Akan tetapi karena rasa pertemanan mereka yang sudah tumbuh, mereka pun lantas membakar disk tersebut. Dan film pun selesai. You warm.